Para mahasiswa peserta mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, kita melanjutkan diskusi kita terkait dengan topik yang merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya. Jadi kalau pada pertemuan ke-8 kita mulai membahas struktur array satu dimensi, kemudian pada pertemuan selanjutnya yaitu ke-9 kita lanjutkan dengan array dua dimensi. Dan sekarang kita lanjutkan dengan topik yaitu tentang pointer dan juga nanti dilanjutkan dengan fungsi. Pointer ini nanti akan banyak berkaitan dengan array dan juga nanti akan kita gunakan juga pada topik-topik sebelumnya pada saat kita membahas string. Karena dasarnya adalah memang kita harus memahami bagaimana implementasi dari array di dalam pemrograman. Baik, kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan variabel pointer. Jadi kalau kita biasanya membuat program, misalkan int a sama dengan 5, atau kita tulis instruksi, mendeklarasikan variabel a isinya adalah bilangan bulat atau int, dan langsung kita isi dengan 5, maka kita tuliskan int a sama dengan 5. Itu artinya saya membuat variabel itu secara langsung menunjuk ke nilai tertentu yaitu 5. Oleh karena itu, kalau bisa saya gambarkan seperti gambar di slide sebelah kanan, itu sel memori itu kita isi dengan 5, dan 5 itu terletak pada alamat yang kita namakan sebagai atau kita lambangkan dengan A. Jadi kita pahami bahwa di dalam memori komputer itu ada dua komponen. Yang pertama adalah alamat atau address, dan yang kedua adalah isi dari memori itu. Jadi kalau INTA sama dengan 5, maka isi dari memori pada alamat tertentu adalah 5. Dan alamatnya di mana? Dan alamat itu kita lambangkan dengan variabel bernama A. Nah, variabel jenis ini yang kita namakan sebagai variabel secara langsung. Jadi variabel biasa. Nah, pada kesempatan ini kita mempelajari ada satu variabel yang isinya itu bukan nilai, tapi isi dari variabel itu adalah alamat. Jadi sekali lagi, tolong pahami bahwa kalau INTA sama dengan 5, itu artinya bahwa sel atau memori pada alamat yang kita lambangkan dengan A itu berisi angka atau bilangan yaitu 5. Itu berarti variabel biasa. Tapi kalau variabel pointer, saya membuat sebuah deklarasi variabel, misalkan dalam contoh ini saya lambangkan dengan P, dan isi dari P itu bukan bilangan, tapi adalah alamat memori. Oleh karena itu kalau variabel ini kita isi dengan alamat dari memori, maka deklarasinya adalah bukan int P, tapi adalah int bintang P. Jadi makna dari int bintang P itu adalah saya membuat sebuah variabel P di dalam memori komputer yang isinya itu adalah alamat dari memori yang berisi bilangan bulat. Jadi untuk lebih jelasnya di sini misalkan saya buat int bintang P sama dengan tanda dan A. Dan ini adalah operator untuk menunjukkan alamat memori. Jadi kalau nilai A itu adalah 5, maka dan A itu isinya adalah alamat dari di mana A itu berada. Jadi kalau int bintang P sama dengan dan A itu maka isi dari variabel P itu adalah alamat dari A. Nah, karena alamat dari A itu isinya bilangan bulat, maka depannya kita tuliskan int. Jadi int bintang P itu maknanya adalah variabel P itu menunjuk ke suatu alamat memori di mana di situ berisi bilangan bulat. Jadi kalau int bintang P sama dengan
alamat dari A, maka otomatis bahwa P itu menunjuk ke A. Jadi makanya di situ saya gambarkan dengan panah. Jadi kalau Anda ditanya berapa nilai dari A itu 5. Tapi kalau Anda ditanya berapa nilai dari P, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa nilai dari P itu adalah alamat memori di mana A berada. Itu tergantung komputer masing-masing, di mana diletakkan. Karena meletakkan nilai dalam suatu memori di komputer itu sifatnya adalah random atau acak. Dia cari tempat yang kosong. Paham ya? Jadi itulah bedanya antara variabel biasa dengan variabel pointer. Sekali lagi, jadi variabel biasa itu langsung. Jadi int A, float B, double X, dan seterusnya. Itu adalah variabel biasa yang langsung menunjuk ke nilai. Tapi kalau int bintang, misalkan di depan variabel itu ada lambang bintang, maka itu adalah variabel pointers. Di mana isi dari variabel pointers itu bukan nilai, tapi adalah alamat dari memori. Oleh karena itu, kalau kita gunakan perintah untuk menuliskan isi dari sebuah alamat, di mana kalau isinya bilangan, maka tergantung. Kalau int kita biasa gunakan %d. Kalau float kita gunakan %f. Kalau double kita gunakan %lf. Tapi kalau dia adalah variabel pointers, di mana isinya adalah alamat, maka formatnya adalah %p. Ini bukan karena variabelnya namanya p, bukan ya, tapi memang %p itu adalah digunakan untuk menuliskan format dari suatu alamat. Jadi itu yang dimaksud dengan variabel pointers. Dan ini yang harus kalian pahami. Oleh karena itu, ini ada sebuah contoh. Jadi yang tadi, int A sama dengan 5, itu artinya saya memberikan nilai 5, dan itu disimpan di sel pada alamat memori, dan itu kita lambangkan dengan A. Kemudian kalau saya buat int bintang P, kemudian saya nyatakan P sama dengan alamat dari A, maka P itu adalah akan menunjuk ke alamat dari A. Jadi, kalau ditanya berapa nilai P, itu ya alamatnya. Kita nggak tahu berapa nilainya, tergantung komputernya. Oke, jadi di sini diberi keterangan bahwa P itu berisi alamat dari A. Jadi kalau Anda tuliskan P sama dengan dan A, maka P itu isinya adalah alamat dari A. Jadi sekali lagi, dan itu adalah operator untuk menunjuk alamat, atau kita bisa sebut sebagai operator referensi. Jadi kalau kita tuliskan berapa nilai A setelah 3 instruksi diberikan, berapa nilai A yang diprint dengan %D, maka A akan keluar nilai 5. Berapa nilai dari bintang P? Kalau Anda ditanya berapa nilai dari bintang P, itu artinya berapa nilai yang ditunjuk oleh P. Bukan isi dari P, tapi bintang P itu maknanya adalah berapa nilai dari yang ditunjuk oleh P. Yang ditunjuk oleh P apa? Yaitu A. Berapa nilai A? Itu 5. Jadi bintang P itu nilainya adalah 5. Kemudian kalau ditanya berapa nilai P? Nah, nilai P adalah alamatnya. Kita nggak tahu, nanti keluar adalah suatu nilai alamat. Biasanya dalam bentuk heksadesimal. Demikian pula kalau Anda ditanya berapa nilai dari A, itu 5. Tapi kalau berapa nilai dari dan A, kita nggak tahu. Tergantung komputernya. Di mana A itu disimpan. Dan nanti keluar adalah bilangan heksadesimal biasanya. Itu Anda lihat kenapa untuk menuliskan A dan bintang P itu formatnya adalah %D, karena dua-duanya adalah bilangan bulat. Jadi nilai A bilangan bulat, yang ditunjuk oleh P juga bilangan bulat karena dia sendiri, yaitu nilai A sendiri. Tapi kalau P dan A itu sama, yaitu alamat dari A. Sehingga formatnya adalah %P. Itu adalah yang dimaksud dengan variabel pointers. Manfaatnya apa variabel pointers ini? Nah, ini banyak. Yang pertama, manfaatnya adalah bagaimana penggunaan pointers di dalam suatu array.
Dan nanti yang kedua adalah bagaimana penggunaan pointers di dalam membuat sebuah fungsi dalam pemrograman. Oleh karena itu dua hal ini yang nanti akan kita bahas. Jadi bagaimana kaitan antara pointers dengan array, dan yang kedua bagaimana penggunaan pointer di dalam sebuah fungsi. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara array dan pointers atau pointers dengan array. Ada kalimat yang harus Anda pahami dan ini memang cukup singkat tapi maknanya dalam. Di dalam pemrograman C, ini termasuk C++ maupun Java dan segala macam, bahwa array itu dapat dinyatakan sebagai pointer ke elemen pertama. Ingat ya, jadi dalam C, array dapat dinyatakan sebagai pointer ke elemen pertama. Kita lihat sekarang contohnya. Jadi kalau kita punya array A5, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Jadi A0 itu 1, A1 itu 2, A2, 3, A3, 4, dan A4 itu 5. Kemudian kalau saya nyatakan di sini ada variabel bintang P, jadi int bintang P, dan juga ada int bintang Q, maka kalau saya berikan perintah P sama dengan A, ingat, kalau saya sebut sebagai A, kalau A5 itu kan array, yang isinya 5 sel. Tapi kalau saya sebut sebagai A, maka itu sebenarnya adalah pointers ke elemen pertama. Bukan elemen pertama A itu. A itu adalah pointers ke elemen pertama. Jadi, kalau saya berikan perintah P sama dengan A, itu maknanya adalah bahwa P, variabel pointer, menunjuk ke sel pertama. Jadi dalam hal ini akan menunjuk ke A0. Oleh karena itu, P sama dengan A, jadi A itu adalah alamat, itu sama saja Anda boleh menuliskan bahwa P itu sama dengan dan A dalam kurung 0. Jadi P sama dengan A, dengan P sama dengan dan A0, itu artinya P sama-sama menunjuk ke alamat dari A0. Jadi sama-sama menunjuk ke angka 1. Ya. Jadi alamat dari AI, alamat dari A0, alamat dari A1, alamat dari A2 sampai dengan A4 ini itu bisa ditunjuk oleh variabel pointers. Sehingga kita boleh saja kalau saya punya variabel key itu adalah variabel pointers ke bilangan bulat, di sini Anda lihat bahwa int bintang Q, maka saya bisa membuat misalkan Q sama dengan dan A2. Artinya apa? Bahwa Q itu menunjuk ke A2, jadi alamat A2, jadi dalam hal ini menunjuk bilangan 3. Oleh karena itu, karena Q menunjuk ke bilangan ke alamat A2, maka kalau Anda ditanya berapa nilai dari Q0, itu 3. Berapa nilai dari Q1 itu 4. Berapa nilai dari Q2 itu 5. Kan gitu. Jadi kenapa demikian? Loh, kok kenapa 3 itu sebagai Q0? Kenapa 4 itu bisa ditunjuk dengan Q1? Kenapa 5 ditunjuk dengan Q2? Karena memang array itu akan menunjuk ke elemen pertama, pointer itu akan menunjuk ke elemen pertama dari array. Jadi kalau Q menunjuk, variable pointer menunjuk ke alamat A2, maka elemen dari A2 itu sebagai elemen pertama dari array Q. Itu ya. Jadi ini harus Anda pahami. Oke? Itu hubungan antara array dan pointer. Itu nanti belum kalau kita bahas kalau array-nya 2 dimensi, itu beda lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita implementasikan di sini sekarang. Jadi apa output program berikut? Misalkan di sini int bintang P dan int bintang Q, kemudian int A5 1 2 3 4 5. Kemudian di sini ada pernyataan P sama dengan dan A0, berarti P itu menunjuk ke elemen pertama dari array A. Karena di sini dan A0. Tapi di sini dilanjutkan Q sama dengan dan A2. Berarti Q menunjuk ke elemen ketiga, karena A2 kan elemen ketiga.
Jadi Q itu menunjuk ke alamat dari A2, dalam hal ini nilainya adalah 3 yang ditunjuk. Oleh karena itu kalau Anda ditanya, berapa nilai dari bintang P? Print F persen di bintang. Berapa nilai dari bintang P? Nilai dari bintang P itu adalah nilai yang ditunjuk oleh P, yaitu berapa? 1. Berapa nilai P0? P0 itu yang P0 karena P-nya menunjuk ke A0, berarti P0-nya sama dengan A0. Jadi P0 itu nilainya juga 1. Berapa nilai A0? 1. Jadi output dari print F bintang P, P0, dan A0 itu semuanya nilainya akan mengeluarkan nilai 1. Nah sekarang, berapa nilai dari bintang P plus 1? Kalau bintang P plus 1, berarti kan P plus 1-nya diproses duluan. Berarti kalau suatu alamat diincrement satu tingkat atau ditambahkan satu alamat, maka dia akan pergi ke alamat berikutnya. Jadi kalau yang tadinya P menunjuk ke A0, dengan adanya perintah P plus 1, maka P itu yang ditunjuk adalah setelahnya. Dalam hal ini adalah 2. Jadi kalau ditanya berapa nilai bintang P plus 1, itu artinya adalah dia yang ditampilkan nilai 2. Jadi yang ditunjuk oleh P berikutnya berapa? Itu 2. Jadi kalau P plus 2, bintang P plus 2, yaitu berarti 2 berikutnya dalam hal ini adalah 3. Kemudian ditanya berapa nilai dari P1? Karena 1 itu P0, maka 2 itu P1. Jadi outputnya di sini 2. Berapa nilai A1? Juga 2. Jadi perintah berikutnya ini adalah mencetak nilai 2 semua. Dan terakhir, berapa nilai dari bintang Q? Yang ditunjuk oleh Q itu berapa? Dalam hal ini adalah 3. Dan 3 itu menjadi Q0. Berapa nilai dari Q1? Nilai dari Q1 tadi yang ditunjuk oleh Q berikutnya. Jadi karena Q itu menunjuk angka 3, berikutnya adalah 4. Jadi di sini yang keluarnya adalah pertama bintang Q adalah keluar 3, Q1 nanti keluar 4. Jadi output dari Q1 itu adalah 4. Gitu ya. Jadi dari contoh ini kita sudah memahami bahwa di mana pointer itu menunjuk, disitulah indeks 0. Jadi kalau Q kita tunjuk ke A2, maka nilai A2 itu menjadi Q0. Berikutnya Q1, berikutnya Q2, dan seterusnya. Kemudian kalau pointer itu kita tambahkan 1 atau kita increment, maka dia pergi ke alamat berikutnya. Sehingga bintang dalam kurung P plus 1 itu nilainya sama saja dengan P1. Bintang P sama dengan 2 itu nilainya sama dengan P dalam kurung 2. Demikian seterusnya. Di sini kita lihat lagi. Bagaimana kalau array-nya 2 dimensi? Seperti ini. Jadi INT ada di sini ada PQR. Kemudian ada array ukuran 3 kali 4. Ini nilainya 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Kita ingat bahwa kalau array-nya 2 dimensi, ini berarti kalau ukuran 3 kali 4 berarti ada 12 elemen. Di sini yang lengkap hanya baris pertama, 1, 2, 3, 4, yaitu 4 kolom. Sedangkan pada baris 2 ada 6, 7, sehingga nilai selanjutnya adalah 0, 0. Dan baris ketiga atau indeks kedua itu adalah 8, sehingga di sini adalah 8, 0, 0, 0. Kemudian P sama dengan A0, boleh nggak? Kok nggak pakai dan di sini? Karena yang dimaksud itu adalah A0. Kita ingat, A0 itu adalah sebuah array. Jadi P sama dengan A0 itu maknanya sama saja dengan P sama dengan dan A00. Gitu. Dan ingat bahwa array 2 dimensi itu adalah array of array. Nanti kita coba gambarkan di kuliah. Kemudian di sini ada Q sama dengan dan A01. Berarti Q itu menunjuk ke nilai A, nilai dari A01 dalam hal ini adalah menunjuk ke angka 2. Kemudian R sama dengan A1 itu artinya bahwa R itu menunjuk ke array pada baris kedua. Dalam hal ini adalah 6700. Nah, kita harus paham bahwa
Walaupun ini array 2 dimensi, tapi dalam memori tetap disusun dalam bentuk array 1 dimensi. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini di gambar sebelah kanan ini. Nah, kemudian jadi kalau saya ditanya berapa nilai bintang P, ya pasti 1. Karena yang ditunjuk oleh P. Berapa nilai bintang Q? Yang ditunjuk oleh Q apa? Tadi A01, itu berarti 2. Berapa yang ditunjuk oleh R? Yang ditunjuk L adalah A1. A1 itu adalah baris kedua dari matriks A. Yaitu tadi nilainya kan array-nya 67. Jadi yang ditunjuk elemen pertama jadi 6. Jadi bintang P menghasilkan angka 1, bintang Q menghasilkan angka 2, bintang R menghasilkan angka 6. Jadi yang ditunjuk oleh R6. Gitu. Kemudian berapa nilai bintang P plus 1? Ini sama saja dengan P1. Jadi setelah A0. Jadi adalah berapa? Ya 2. Q2 setelah Q kemudian 2 baris. Jadi yang Q itu menunjuk 2, maka Q2 adalah 4. R1 berapa? R itu tadi menunjuk A10, itu menjadi R0. Berikutnya adalah 7, maka R1 itu keluarnya adalah 7. Bintang Q plus 2 itu sama saja dengan Q2 tadi. Q2 berapa? Q2 itu adalah 4. Bintang R plus 1 itu adalah 7 karena R-nya menunjuk ke angka 6. Jadi R plus 1 kan elemen berikutnya. Itu kira-kira kaitan antara array dan pointers. Ini nanti coba Anda simak, Anda pahami lagi, dan nanti akan kita perjelas pada saat kita kuliah. Itu kira-kira masalah pointers dan array. Jadi sekali lagi, tolong disimak lagi slide-nya. Jadi Anda dengarkan atau simak video ini, kemudian setelah itu Anda simak lagi slide-nya. Kalau belum paham, nggak apa-apa. Cari saja di sumber-sumber yang lain. Kemudian kalau memang belum paham, nanti kita diskusikan di kelas. Jadi silakan Anda tanya kalau memang belum jelas. Baik, nah topik berikutnya itu adalah fungsi. Nah, fungsi ini penting karena kadangkala kita itu dalam membuat program untuk problem solving itu kadangkala ada sesuatu yang sering kita lakukan berulang-ulang, seperti membaca matriks. Berarti kita tulis lagi programnya dan seterusnya. Padahal kalau kita bisa membuat sebuah fungsi, maka fungsi ini tinggal kita pakai saja. Jadi kalau mau membaca matriks ya tinggal pakailah itu. Nah, oleh karena itu fungsi itu akan sangat bermanfaat apabila kita membuat atau menyusun program komputer dengan menggunakan konsep modularitas. Jadi kalau kita pernah belajar computational thinking, di dalam problem solving kan ada proses namanya dekomposisi. Jadi problem yang besar itu dipilah-pilah menjadi sub-sub problem. Nah, sub-sub problem inilah biasanya kita susun dalam bentuk sebuah fungsi. Sehingga untuk menyatukan ya fungsi itu kita ambil satu persatu. Nah, di dalam pemrograman itu ada 2 tipe fungsi, yaitu apa yang disebut sebagai built-in atau library function, itu disediakan oleh sistem, kita tinggal pakai. Sebagai contoh printf itu kan fungsi, kita tinggal pakai. Kemudian sqrt atau akar kuadrat itu sudah tinggal kita pakai, dan seterusnya. Itu namanya built-in function atau library function. Tipe yang kedua, dan ini akan kita bahas, yaitu user-defined function. Artinya fungsi yang dibuat oleh kita pada saat menulis program. Jadi pada saat kita dibuat oleh kita. Dan disinilah manfaat dari fungsi untuk mengimplementasikan program dengan menggunakan konsep modularitas. Nanti kita lihat contohnya. Nah, bagaimana membuat fungsi ini? Ini pernah kita singgung pada saat pertama kali kita masuk ke dalam pemrograman C. Jadi fungsi itu terdiri dari 4 komponen atau 4 bagian. Pertama adalah tipe kembali atau return type. Oleh karena itu kenapa kalau dalam pemrograman C kan selalu ada fungsi yang namanya min. Kita menuliskan int, min, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung ke awal. Nah, int di depannya min itu kita namakan sebagai return type.
Kemudian komponen kedua itu nama fungsi. Nama fungsi itu main tadi itu. Ya. Kemudian daftar argumen itu yang kita tulis dalam kurung. Jadi kalau kita membuat sebuah fungsi kuadrat misalnya, kuadrat dari X, maka X-nya itu kita namakan sebagai argumen. Sedangkan tubuh fungsi atau proses yang kita lakukan untuk fungsi itu yang kita namakan sebagai tubuh fungsi atau function body. Nah itu apa struktur dari fungsi dalam pemrograman dan ini sudah umum. Yang perlu kita perhatikan bahwa tipe kembali return type, function name, dan argumen di situ yang kita namakan sebagai prototype function. Jadi kalau kita membuat sebuah fungsi atau membuat user defined function dalam pemrograman, maka fungsi itu harus diletakkan di atasnya sebelum kita panggil, sebelum kita pakai. Itu kenapa pada saat Anda akan menggunakan fungsi SQRT, di mana SQRT itu adalah fungsi yang ada di header file math.h, maka itu Anda panggil dulu math.h-nya, baru bisa Anda pakai. Demikian pula kalau Anda nanti membuat fungsi, maka fungsi itu diletakkan di atas sebelum min, baru kita pakai. Gitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa variasi bagaimana kita meletakkan fungsi itu. Kemudian yang kedua, daftar argumen. Daftar argumen itu yang ada dalam tanda kurung, yaitu int min dalam kurung, atau kuadrat dari x-nya. X-nya itu adalah merupakan argumen. Jadi kalau argumennya lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Oke? Nah, ini contoh. Ini saya membuat fungsi untuk 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 menghitung nilai kuadrat dari suatu nilai. Ya. Jadi misalkan di sini int kuadrat kemudian dalam kurung int x, ya. Kemudian di sini ada ada programnya int res sama dengan x kali x dan return res. Jadi di sini kita lihat bahwa int itu return type karena saya akan membuat sebuah fungsi kuadrat di mana nilai yang akan saya kuadratkan itu bilangan bulat, maka output yang dihasilkan oleh fungsi kuadrat itu juga pasti bilangan bulat. Maka dari itu return type-nya saya tuliskan int. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya kuadrat. Argumennya apa? Argumennya x. Jadi itu yang akan menerima. Jadi kalau Anda akan memanggil kuadrat dari kuadrat dari 5 gitu, maka 5 itu adalah diterima oleh argumen di sini. Misalkan argumennya adalah variabelnya namanya a, ya sudah berarti a akan kita terima sebagai dan Anda lihat bahwa fungsi ini kita buat letaknya di atasnya min karena itu akan kita pakai. Jadi kalau misalkan saya buat int di dalam fungsi min int a, b, kemudian saya baca nilai tertentu, saya simpan ke dalam variabel a, dan saya hitung b sama dengan kuadrat dari a. Maka kalau b sama dengan kuadrat dari a, maka itu dia memanggil fungsi yang di atasnya, yaitu fungsi kuadrat. Jadi kalau Anda masukkan nilai A-nya itu 5, maka kuadrat dari 5 itu nanti disimpannya menjadi 25 dan 25 akan di-print di dalam B. Di sini mohon diperhatikan bahwa di dalam fungsi kuadrat itu ada variabel A dan ada variabel B. Di dalam fungsi min itu ada juga variabel A dan ada variabel B. Semua variabel ini karena didefinisikan dan dideklarasikan di dalam fungsi, maka lingkup variabel ini adalah kita sebut sebagai variabel lokal. Artinya hanya berlaku di dalam fungsi ini. Jadi kalau Anda buat nilai int a dan int b itu di dalam fungsi kuadrat, maka a dan b itu hanya dikenal di dalam fungsi kuadrat. Di dalam fungsi min nggak kenal dia. Kemudian ada int a, b di dalam fungsi min, maka a dan b itu hanya dikenal di fungsi min. Jadi walaupun sama-sama a, tapi a di dalam fungsi kuadrat dengan a di dalam fungsi min itu beda. Jadi nanti kalau isinya beda-beda juga nggak apa-apa, karena memang itu dua variabel yang beda.
A-nya punyanya kuadrat yang di atas, yang di bawah A-nya punya min. B-nya juga sama. B-nya punya kuadrat, B-nya punya min, itu beda. Paham ya? Jadi walaupun variabelnya sama, tapi sebenarnya itu berbeda karena lingkupnya hanyalah lokal, berlaku lokal. Beda kalau Anda membuat variabel itu global. Kalau variabel global, misalkan int a, b, itu Anda letakkan di luar fungsi. Jadi setelah include stdio.h, kemudian di situ Anda tulis int a, b, maka a dan b itu sifatnya global. Jadi berlaku atau dikenal di seluruh fungsi yang ada. Itu adalah makna dari variabel lokal dan variabel global. Oleh karena itu, berapa output dari program ini? Kalau Anda lihat nanti, ini kan sebenarnya ada fungsi namanya swap. Oke? Nah, di sini ada void. Void itu adalah apabila fungsi ini tidak menghasilkan nilai apa-apa. Jadi dia melakukan sesuatu, tapi tidak menghasilkan nilai. Beda dengan kuadrat. Kalau kuadrat ini menghasilkan nilai. Kuadrat dari 5 berapa? 25. Kalau menukar bilangan, ya pasti bilangannya tertukar. Jadi dia melakukan sesuatu, tapi tidak menghasilkan nilai. Oleh karena itu fungsi yang tidak menghasilkan nilai itu kita tuliskan dengan void, ya. Dan ini biasa kita lakukan sebagai prosedur. Jadi Anda lihat di sini int a sama dengan 5, b sama dengan 10, kemudian swap a, b. Kemudian diikuti ini, a-nya ditukar dengan b-nya. Tapi pada saat kembali ke min, itu nanti kita jelaskan di kelas, ternyata a dan b-nya tidak tertukar. Jadi nanti yang di print tetap 5 dan 10. Kenapa? Ya karena memang ini yang dikirimkan tuh nilainya, bukan variabelnya, bukan alamat memorinya. Oleh karena itu, fungsi yang begini itu kita sebut sebagai fungsi yang call by value. Jadi pada saat Anda tulis swap a, b itu sebenarnya dia memanggil swap 5 dan 10. Bukan A dan B-nya yang dikirim ke swap, tapi nilainya yang dikirim ke swap. Ya. Nah, beda kalau di sini. Anda lihat di sini pakai variabel pointer. Jadi swap itu variabel pointer, yaitu int bintang A dan int bintang B. Maka di sini pada saat swap dan A, dan B, kalau tadi kan A, B, yang dikirim nilainya. Tapi kalau yang dikirim dan A dan B, maka ini yang dikirim adalah alamat memorinya. Jadi kalau alamat memorinya dikirim, kemudian diubah di atas, maka isi dari A dan B-nya berubah. Sehingga kalau tadi fungsi tadi tetap menampilkan nilai 5 dan 10, kalau fungsi ini akan menampilkan nilai 10, 5 sudah tertukar. Dan inilah yang kita namakan sebagai fungsi dengan prinsip call by reference. Ya, itu. Nah, terakhir itu adalah bagaimana kalau argumen dari fungsi itu adalah sebuah array. Satu hal yang harus Anda pahami bahwa argumen array dalam sebuah fungsi itu apabila diimplementasikan atau dipanggil, maka prinsip yang dipakai adalah call by reference. Jadi otomatis yang dikirim itu adalah alamat elemen pertama dari array. Jadi alamatnya, ya. Sehingga berlaku prinsip call by reference. Jadi artinya kalau di fungsinya nilainya diubah, maka di pemanggilnya juga akan diberubah. Kemudian bagaimana cara mendeklarasi array dalam fungsi? Itu yang pertama bahwa di sini misalkan saya akan membuat sebuah fungsi untuk menuliskan array. Isi array satu dimensi. Array-nya berukuran n. Saya terima dengan variabel array bernama a. Maka saya buat int n, int a dalam kurung n. Ini Anda perhatikan bahwa n itu harus disebut sebelum an. Supaya apa? Supaya n-nya menerima dulu berapa? Misalnya 5. Maka di sini akan dideklarasi int a-nya 5. Berarti ada 5 sel. Jadi ini adalah apabila array digunakan sebagai argumen fungsi. Contohnya ini. Jadi Anda lihat di sini misalkan void print array, jadi menuliskan array berukuran n. Jadi seperti ini. Ini fungsinya. Jadi kalau saya punya array x5 isinya 142 minus 39. Kemudian saya ingin print, saya tinggal panggil aja print array 5, x. Jadi 5 dikirim ke n,
X-nya yaitu 142 minus 39 dikirim ke A. Jadi nanti yang dikirim itu adalah alamat dari elemen pertama. Jadi alamat dari satu itu dikirim dan diterima oleh A yang menunjuk ke elemen pertama dari array X. Ya. Nah ini seperti nanti kita gambarkan di kelas bagaimana prosedur ini supaya menjadi lebih lebih jelas. Jadi itu kira-kira topik dan topik ini memang butuh waktu untuk memahami. Oleh karena itu sekali lagi selalu saya sampaikan sebelum kuliah simak video ini, kemudian pelajari slide yang sudah saya sampaikan, yang kami sampaikan, kemudian latihan itu coba dipikirkan, coba rencanakan bagaimana kira-kira jawabannya. Sehingga nanti dalam kuliah Anda itu menjadi lebih siap dan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi sekali lagi jangan kuliah masuk ke kelas dengan tangan kosong atau pikiran kosong. Semua sudah dibekali dulu dari video, dari slide, maupun dari coret-coret untuk mencoba mencari solusi dari problem latihan yang diberikan. Di sini ada 3 latihan, ada 4 bahkan ya. Yang pertama adalah fungsi membalik array. Jadi di pekan sebelumnya kita sudah pernah membahas teknik bagaimana membalik array satu dimensi. Sekarang coba buatkan berupa fungsi. Kemudian yang kedua juga sama, flip horizontal sudah pernah kita selesaikan. Nah sekarang coba buat fungsinya. Jadi Anda gunakan implementasi flip horizontal dengan menggunakan fungsi. Itu latihan yang kedua. Dan latihan ketiga ini adalah problem baru. Disarankan Anda menggunakan fungsi untuk membuat ini yaitu apa yang disebut sebagai prefix sum. Prefix sum itu menjumlahkan setiap elemen array. Jadi kalau dimasukkan 10, 20, 10, 5, 15, maka penjumlahan kumulatif. Jadi 10 pertama, kemudian kedua 30, 30 itu adalah 10 tambah 20, kemudian 40 itu 30 tambah 10, 45 itu 40 tambah 5, dan 60 itu adalah 45 tambah 15. Demikian seterusnya. Ini adalah kita sebut sebagai prefix sum. Dan bagaimana kalau tadi prefix sum untuk 2 dimensi, dan sekarang bagaimana program untuk membuat prefix sum dari suatu array 2 dimensi. Jadi kalau array 2 dimensi kan berarti sama aja menjumlahkan, tapi ini adalah kumulatif untuk 2 dimensi. Saya kira demikian topik ini, dan topik ini mungkin lebih banyak dibanding biasanya dan lebih abstrak, terutama pointers. Jadi kalau Anda belum paham itu, mohon dimaklumi dan tidak usah berkecil hati. Simak lagi berkali-kali video ini, dan nanti di kuliah kita akan perjelas lagi, dan akan lebih baik lagi kalau Anda bertanya apa yang sebenarnya menjadi hal yang Anda belum pahami dengan baik, supaya kuliah kita itu lebih hidup. Demikian, terima kasih. Selamat belajar.